lagi dengan saya Panca Hadi Susanto atau sering dipanggil Pak Didi. Nah, anakku semua, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita hari ini dapat bermanfaat. Berdoa, anak-anakku semua, hari ini Pak Didi akan memberikan pembelajaran tentang ASEAN. Apa itu ASEAN? ASEAN adalah negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara. Anak-anak, sebelum kita belajar tentang ASEAN, kita wajib tahu sejarah ASEAN. Apa itu ASEAN? ASEAN adalah Association of Southeast Asian Nations. Sebelum menjadi ASEAN, negara-negara di kawasan Asia Tenggara tergabung dalam sebuah organisasi yang bernama PERBAR, yaitu Persatuan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Pada tanggal 18 Agustus 1967, ASEAN dideklarasikan di Bangkok. Ada 5 negara-negara yang menandatangani deklarasi ASEAN. Yang pertama adalah Indonesia, diwakilkan oleh Adam Malik. Yang kedua Malaysia, diwakilkan oleh Tun Abdul Razak. Yang ketiga Thailand, diwakilkan oleh Tanat Kuman. Yang keempat Singapura, diwakilkan oleh S. Rajaratnam. Yang kelima Filipina, diwakilkan oleh Narcisco Ramos. Letak geografis ASEAN. Anak-anak, sebuah kawasan itu dapat dilihat dari letak geografis. Apa itu letak geografis? Letak sesungguhnya yang berada di daratan atau di sebuah wilayah. Batas-batas wilayah ASEAN. Yang pertama di utara. Di utara berbatasan dengan kawasan Asia Timur dan Samudra Pasifik. Di timur berbatasan dengan Samudra Pasifik dan Papua Nugini. Di selatan berbatasan dengan Samudra Hindia dan benua Australia. Sedangkan di barat berbatasan dengan kawasan Asia Selatan dan Samudra Hindia. Nah, setelah kamu tahu letak geografis negara-negara di kawasan Asia Tenggara, kita harus tahu juga letak astronomis atau disebut juga letak koordinat ASEAN. Secara astronomis, ASEAN terletak di antara 29 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan dan 92 derajat bujur timur sampai dengan 141 derajat bujur timur. Negara-negara di kawasan Asia yang pertama adalah Indonesia, yang kedua Malaysia, yang ketiga Brunei Darussalam, yang keempat Thailand, yang kelima Vietnam, yang keenam Filipina, yang ketujuh Laos, 8 Singapura, 9 Kamboja, 10 Myanmar. Ada satu negara yang berada di kawasan Asia Tenggara yang sampai saat ini belum masuk menjadi anggota negara ASEAN, yaitu Timor Leste. Kemudian, anak-anak, setelah mengetahui negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara, mari kita bahas masing-masing negara. Yang pertama, Indonesia. Anak-anak sudah tahu persis Indonesia karena kita adalah warga negara Indonesia. Lambang negaranya adalah burung Garuda. Indonesia memiliki iklim tropis, terletak di antara benua Asia dan benua Australia, serta Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Contoh kerjasama dalam bentuk organisasi antara lain ASEAN, PBB, dan GNB. Tahun 2015, jumlah penduduk Indonesia sekitar 255,7 juta jiwa. Komoditas ekspor meliputi gas alam, hasil hutan, tekstil, serta hasil pertanian dan peternakan. Komoditas impor meliputi perlengkapan industri, farmasi, dan kimia, serta barang elektronik dan otomotif. Nah, anak-anak sudah tahu ekspor itu apa? Ekspor itu pengiriman barang dari dalam negeri ke luar negeri atau perdagangan dari dalam negeri ke luar negeri. Sedangkan kalau impor, pengiriman barang atau perdagangan dari luar negeri ke dalam negeri. Selanjutnya, negara yang akan kita bahas, Brunei Darussalam. Brunei Darussalam terbagi menjadi 2 wilayah, yaitu wilayah timur dan barat.
Iklim di Brunei Darussalam sama seperti iklim di Indonesia, yaitu iklim tropis. Pada tahun 2017, jumlah penduduk Brunei Darussalam sekitar 428.697 jiwa. Tingkat pertumbuhan penduduknya 1,9%. Komoditas ekspor utama adalah minyak mentah, olahan minyak bumi, dan gas alam cair. Komoditas impornya yaitu mesin-mesin, peralatan transportasi, dan bahan-bahan kimia. Organisasi kerjasama multilateral yang diikuti oleh Brunei Darussalam antara lain WTO, G7, OPEC, dan OKI. Kemudian kita lanjut ke negara Filipina. Filipina memiliki banyak gunung api aktif. Filipina memiliki iklim tropis panas yang dipengaruhi oleh angin muson. Pada tahun 2017, jumlah penduduk Filipina sekitar 104.918.090 jiwa. Komoditas pertanian tersebut antara lain beras, kelapa, tebu, jagung, pisang, nanas, mangga, daging sapi, telur, dan ikan. Komoditas industri Filipina meliputi peralatan elektronik, tekstil, obat-obatan, kimia, dan mebel. Selanjutnya, ASEAN tergabung menjadi beberapa organisasi. Yang pertama, organisasi ASEAN. Yang kedua, organisasi kerjasama multilateral lainnya antara lain WTO, APEC, OPEC, dan OKI. Selanjutnya kita membahas negara Kamboja. Kamboja memiliki iklim tropis. Kamboja kemudian memiliki bentang alam khas yaitu hampir menyerupai piring. Pada tahun 2017 jumlah penduduk Kamboja sekitar 16.5.373 jiwa. Perekonomian Kamboja bertumpu pada sektor pertanian dengan sistem pengelolaan tradisional. Kerjasama yang diikuti oleh negara Kamboja yaitu PBB seperti ILO, UNESCO, dan WHO. Kemudian kita lanjut membahas negara Laos. Laos, negara daratan di kawasan ASEAN di bagian semenanjung Indochina. Laos memiliki iklim tropis. Pada tahun 2017, penduduk Laos sebanyak 6.858.160 jiwa. Komoditas ekspor yaitu biji timah, kayu, kapas, kopi, kapur barus, dan kulit. Komoditas impor yaitu beras, minyak bumi, mesin, dan barang elektronik. Laos terlibat aktif dalam organisasi ASEAN. Laos mengikuti organisasi internasional seperti ASEM, FAO, IBRD, IFC, UNDP, UNIDO, UNESCO, dan WHO. Kemudian kita beralih ke negara Malaysia. Negara Malaysia adalah negara tetangga kita atau disebut juga negara serumpun dengan Indonesia. Wilayahnya terbagi menjadi dua kawasan, yaitu Malaysia Barat dan Malaysia Timur. Termasuk negara beriklim tropis sama seperti Indonesia. Jumlah penduduk Malaysia pada tahun 2018 sekitar 32,4 juta jiwa. Tingkat pertumbuhan penduduk 0,3% per tahun. Selain pertanian, penduduk Malaysia bekerja di sektor pertambangan dan industri, menjadi salah satu pemprakarsa berdirinya ASEAN. Malaysia aktif dalam organisasi internasional seperti ADP, ASEM, ESCAP, FAO, IBRD, IDA, IFC, IMF, ILO, UNESCO, WHO, WIPO, dan APEC. Selanjutnya kita masuk ke negara Myanmar. Myanmar pada dahulu dikenal dengan negara Burma atau Birma. Pada tahun 2017 jumlah penduduk Myanmar sekitar 53.370.609 jiwa. Kesuburan tanah di delta Sungai Irrawaddy dan Sungai Salween sesuai untuk usaha pertanian. Menjadi anggota ADP, ESCAP, ASEU, FAO, IBRD, IDA, IFC,
ILO, IMF, WTO, UNESCO, UNIDO, UNICEF, dan IALA. Wilayah selatan beriklim tropis, sedangkan wilayah utara beriklim subtropis. Oke anak-anak, kita masuk ke negara Singapura. Negara Singapura adalah negara tetangga kita yang luas wilayahnya dengan kota Jakarta, lebih besar kota Jakarta. Singapura menjadi negara satu-satunya negara maju di ASEAN. Negara yang memiliki luas daratan yang sempit, tetapi kemajuan teknologinya sangat baik sekali di sana. Singapura memiliki iklim tropis. Pada tahun 2017, jumlah penduduk Singapura sekitar 5.708.844 jiwa. Sumber daya alam yang terbatas menyebabkan Singapura mengembangkan kegiatan ekonomi. Sektor industri dan jasa yang menjadi patokan utama negara Singapura dalam perekonomian. Singapura juga termasuk salah satu negara pemprakarsa ASEAN. Singapura mengambil banyak peran dalam organisasi kerjasama. Organisasi kerjasama yang diikuti oleh Singapura antara lain WTO, ADB, dan PBB. Kemudian kita masuk ke negara Thailand. Thailand adalah negara tempat dideklarasikannya organisasi ASEAN. Thailand merupakan negara satu-satunya yang ada di ASEAN yang tidak pernah dijajah oleh negara lain. Hasil pertanian utamanya adalah padi yang menjadi komoditas ekspor negara ini. Wilayah Thailand beriklim tropis. Pada tahun 2017, jumlah penduduk Thailand sekitar 69.037.513 jiwa. Thailand termasuk salah satu negara pemprakarsa ASEAN. Thailand ikut dalam organisasi internasional seperti ADB, ASEM, ESCAP, FAO, IBRD, IDA, IFC, IMF, ILO, UNESCO, WHO, WIPO, dan APEC. Kemudian kita masuk ke negara Vietnam. Negara ASEAN yang berada paling timur di semenanjung Indochina ini, cuacanya terbagi menjadi 4 wilayah, yaitu Pegunungan Utara, Vietnam bagian utara, Vietnam bagian tengah, dan Vietnam bagian selatan. Pada tahun 2017, jumlah penduduk Vietnam mencapai 95.540.800 jiwa. Komoditas ekspor utama antara lain beras, karet, kopra, aneka kayu, minyak bumi, dan biji besi. Komoditas impor antara lain bahan bakar minyak, besi, baja, pupuk, obat-obatan, dan bahan kimia. Vietnam tergabung menjadi anggota ASEAN. Vietnam juga menjadi anggota ASEAN Europe Meeting atau ASEM, FAO, IBRD, IDA, IFC, IMF, MIGA, UNDP, UNCTAD, GSPT, UNIDO, ILO, UNESCO, dan WHO. Demikian anak-anak yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.